Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Zafira, Sapadispensasa kita dari kelas 12.1 absen 33. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang evolusi makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Pengertian evolusi. Evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dalam waktu yang sangat lama. Evolusi terjadi karena adanya variasi genetik yang diwariskan dan tekanan lingkungan yang mempengaruhi kelangsungan hidup suatu spesies. Nah, akibatnya individu yang lebih adaptif akan bertahan dan bereproduksi, sedangkan yang kurang adaptif akan punah. Contohnya seperti jerapah yang awalnya memiliki leher pendek mengalami seleksi alam karena jerapah yang leher panjang lebih mudah menyangkal makanan dan bertahan hidup, sedangkan untuk jerapah yang berleher pendek akan punah. Selanjutnya adalah bukti dari evolusi. Yang pertama adalah fosil. Fosil adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang membantu dan tertanam di lapisan tanah. Fosil membantu ilmuwan mempelajari bagaimana suatu spesies berubah dari waktu ke waktu. Contohnya seperti fosil kuda purba menunjukkan perubahan ukuran bentuk kuda dengan menjadi kuda modern, dan fosil dinosaurus menunjukkan bahwa burung modern berevolusi dari kelompok reptil purba. Yang kedua ada anatomi perbandingan. Ilmuwan membandingkan struktur tubuh makhluk hidup untuk melihat hubungan evolusi. Organ homolog yaitu struktur tubuh yang memiliki fungsi yang berbeda, yang mirip tapi berbeda, menunjukkan nenek moyang yang sama. Contohnya tangan manusia dan sayap kelelawar. Dan sirip paus memiliki struktur tulang yang serupa tetapi fungsinya berbeda. Yang kedua adalah organ analog. Struktur tubuhnya berbeda tetapi fungsinya sama, tidak menunjukkan hubungan kekerabatan. Contohnya seperti sayap kupu-kupu atau serangga dan sayap burung, memiliki fungsi yang sama tetapi berasal dari nenek moyang yang berbeda. Selanjutnya adalah organ vestigial atau organ yang tidak lagi memiliki fungsi tetapi masih ada sebagai sisa evolusi. Contohnya seperti tulang ekor pada manusia yang merupakan sisa dari nenek moyang yang memiliki ekor. Nah, selanjutnya ada embriologi perbandingan. Embriologi adalah ilmu yang mempelajari perkembangan embrio. Banyak spesies yang berbeda memiliki tahap perkembangan embrio yang mirip, menunjukkan bahwa mereka memiliki nenek moyang sama. Contohnya embrio ikan, ayam, dan juga manusia. Pada tahap awal memiliki lengkungan insang dan juga ekor, yang mengindikasi bahwa mereka berasal dari leluhur yang sama. Selanjutnya ada biokimia dan genetika. Kemiripan DNA dan protein antar spesies menunjukkan hubungan evolusi. Jadi semakin dekat hubungannya, DNA-nya akan semakin mirip. Contohnya DNA manusia 98% mirip dengan DNA simpanse, menunjukkan bahwa manusia dan simpanse memiliki nenek moyang yang sama. Nah, kesamaan protein hemoglobin pada berbagai spesies menunjukkan hubungan kekerabatan dalam evolusi. Setelah bukti-bukti dari evolusi, sekarang akan masuk ke mekanisme evolusi. Yang pertama adalah seleksi alam atau teorinya Darwin. Charles Darwin mengembangkan teori seleksi alam yang menyatakan bahwa individu yang lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan akan bertahan dan berkembang biak. Contohnya jerapah dengan leher yang lebih panjang bertahan lebih baik karena mereka dapat mencapai makanan di pohon yang tinggi. Kumbang berwarna gelap lebih sulit terlihat oleh predator di lingkungan yang tercemar, sehingga lebih banyak yang bertahan hidup dibanding kumbang yang berwarna terang. Yang kedua ada mutasi. Mutasi adalah perubahan genetik yang terjadi secara acak. Mutasi bisa menguntungkan dan bisa juga merugikan atau netral bagi makhluk hidup. Contohnya, mutasi pada bakteri menyebabkan beberapa bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik, sehingga mereka bertahan dan berkembang biak lebih banyak dibanding yang tidak kebal. Yang ketiga ada rekomendasi gen. Variasi genetik terjadi melalui perkawinan yang menghasilkan kombinasi gen baru. Rekombinasi ini meningkatkan kemungkinan muncul sifat-sifat yang lebih adaptif. Contohnya, pada manusia, perbedaan warna kulit, bentuk wajah, dan juga tinggi badan berasal dari variasi genetik akibat rekombinasi gen dari orang tua. Yang keempat ada genetic drift. Drift genetik adalah perubahan frekuensi alel dalam populasi secara acak, terutama dalam populasi kecil. Contohnya, jika hanya sedikit individu yang bertahan setelah bencana alam, sifat genetik mereka akan menjadi lebih dominan di generasi berikutnya, meskipun tidak selalu yang paling adaptif. Yang kelima adalah
migrasi atau aliran gen. Migrasi terjadi ketika individu berpindah dari suatu populasi ke populasi lain, membawa variasi genetik yang baru. Contohnya, jika sekelompok burung dari suatu pulau bermigrasi ke pulau lain, maka mungkin akan bercampur dengan populasi lokal dan membawa sifat genetik baru ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada teori evolusi. Yang pertama ada teori dari Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck mengusulkan bahwa sifat yang diperoleh selama hidup dapat diwariskan kepada keturunan. Contoh yang salahnya, menurut Lamarck, jerapah awal memiliki leher yang pendek, tetapi karena sering meregangkan leher untuk mencari daun yang tinggi, lehernya bertambah panjang dan diwariskan ke keturunannya. Namun, teori ini tidak diterima karena perubahan sifat yang diperoleh selama hidup, seperti otot yang terbentuk karena olahraga, tidak diwariskan secara genetik. Teori Darwin. Yang kedua ada teori Darwin. Darwin berpendapat bahwa individu yang memiliki sifat terbaik untuk bertahan hidup akan bereproduksi lebih banyak dan sifat tersebut akan diwariskan. Contohnya, jerapah dengan leher yang lebih panjang lebih mampu bertahan dan mewariskan sifatnya ke keturunannya. Yang ketiga ada teori sintesis modern. Teori ini menggabungkan seleksi alam Darwin dengan genetika modern, menjelaskan bahwa evolusi terjadi karena kombinasi seleksi alam, mutasi, rekomendasi gen, dan faktor lainnya. Selanjutnya ada contoh evolusi yang terjadi saat ini. Pertama, resistensi bakteri terhadap antibiotik. Bakteri yang kebal terhadap antibiotik akan bertahan dan berkembang biak, sedangkan bakteri yang tidak kebal akan mati. Kedua, burung finch di Kepulauan Galapagos. Darwin menemukan bahwa burung finch memiliki bentuk paruh yang berbeda sesuai dengan jenis makanan di pulau masing-masing. Yang ketiga, evolusi warna ngengat di Inggris. Sebelum revolusi industri, ngengat berwarna terang lebih dominan karena bisa berkamuflase di pohon. Setelah lingkungan menjadi gelap akibat polusi, ngengat berwarna gelap lebih bertahan hidup. Yang keempat, domestikasi hewan dan tumbuhan. Serigala yang jinak menjadi anjing peliharaan manusia melalui seleksi buatan. Tanaman seperti jagung mengalami perubahan bentuk dari nenek moyangnya yang lebih kecil. Terakhir, dampak evolusi bagi kehidupan. Yang pertama, pemahaman tentang kesehatan dan penyakit. Evolusi membantu ilmuwan memahami bagaimana virus dan bakteri berkembang seperti mutasi virus flu. Yang kedua, pengaruh terhadap konversi. Ilmuwan dapat memahami adaptasi spesies yang terancam punah dan melindunginya dengan lebih baik. Yang ketiga, aplikasi dalam bioteknologi. Evolusi digunakan dalam pengembangan vaksin dan juga obat-obatan seperti CRISPR untuk mengedit gen manusia. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.